Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja untuk satu kesempatan boleh bercerita tentang kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Salam hormat kalau ada beberapa teman sejawat yang hadir, ya, yang bergerak di bidang kesehatan. Kita hari ini akan belajar tentang Yesus, ya. Karena kalau saudara dapat Yesus, ya saudara tenang sih ya. Itu sih konsep saya seperti itu. Jadi waktu kita pegang pasien, kalau kita sudah lihat sesuatu yang enggak bisa disembuhkan, ya kita harus tenangkan hati kita sendiri nih sebagai pemerhati kesehatan bahwa ketika jantung sudah bermasalah, kau harus tahu bahwa jantung ada penciptanya namanya Yesus. Yang mengerti katakan amin. Besok saya akan cerita tentang ini, penyakit dislipidemia, gangguan lemak darah dan jantung. Sebenarnya corona enggak terlalu lebih menakutkan daripada jantung saudara ya. Karena stres bisa menyebabkan serangan jantung. Katakan sebelahmu, jangan stres. Coronanya enggak kena karena engkau punya Yesus, tapi kau kena jantung karena kau khawatir, begitu ya. Jadi Yesus yang bisa belah laut merah, dia bilang, jangan kamu khawatir. Pasti ada sesuatu di sana tentang pesan-pesan itu. Dah. Hari ini saya lebih spesifik tentang tulang. Jadi waktu kita marah-marah, kita menunjukkan reaksi pesan bahwa kalsium harus keluar dari tubuh kita dan itulah awal osteoporosis. Bukan kurang sayur, karena pasien kami dari desa-desa pemakan sayur, tapi osteoporosis, karena mereka nggak bisa bayar listrik. Amin. Jadi ketakutan, kekhawatiran akan sesuatu itu bisa melepaskan kalsium. Hari ini kita akan belajar banyak tentang ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Saya akan bahas sedikit corona. Yang pasti itu jamu-jamu yang harganya naik itu hoax. Nah, ini pengajar gizi Istana Negara di sini sekarang hadir di sini. Jadi saudara dapat servis dari Tuhan di masa-masa seperti ini. Kita bisa bertemu dalam kemurahan Tuhan. Amin. Jadi, Pak apa Pak jusnya? Besok ibadah. Ya, nggak saya ajarkan hari ini, nanti besok nggak datang. Ya. Jadi ada 3 jus yang bisa bikin paru-parumu lebih baik. Cuma bedanya begini aja sih. Ini satu binatang, ini seperti binatang dulu kok, yang menyebabkan kamu flu. Cuma biasanya teman-teman medis bilang sama saya, Pak Yo, ini beda Pak Yo, ini COVID-19. Persis waktu kokonya Daud bilang sama Daud, beda. Aku tahu kamu ngalahkan beruang, ini Goliat. Masalahnya Daud bicara begini, masalahnya kok kamu gak ngerti. Dulu yang ngalahkan beruang bukan aku. Tuhan yang gak pernah berubah itu. Maka sekarang Goliat pun akan dikalahkan Tuhanku. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kalau saudara pernah sakit flu dulu dan bebas karena pertolongan Tuhan, maka aku akan dibebaskan dari corona ini. Yang mengerti katakan amin. Ada virus yang menyerang malam, ada virus yang menyerang pagi. Dan hebatnya Mazmur sudah catat itu. Mazmur 91 dia ngomong begini, ada penyakit yang kerjanya siang, demam berdarah. Dia ada yang kerjanya macam-macam saudara. Ya, jadi corona ini kerjanya pagi, siang, dan malam. Dia enggak istirahat. Jadi saudara enggak boleh istirahat, cari penciptanya corona, namanya Yesus. Amin. Amin saudara. Badai dibentak Yesus diam, kenapa? Karena badai bertemu penciptanya. Kamu kira corona diciptakan siapa? Kamu hari ini sedang mencari pencipta itu. Amin. Saya masuk saya ngajar di Mabes, saudara. Di sana ada banyak pasukan K9 itu herder pitbull. Saudara tahu herder? Itu walaupun senyum mukanya jelek kan? Saudara tahu enggak? Saya lewat itu saudara, saya lihat genderuwo enggak takut lihat herder, saya bisa bahasa roh loh saudara. Ngeri saudara pitbull itu kalau sudah gigit saudara dipukul malah gigit dia. Ketika saya berdebar-debar dan mereka mulai menyeringai ya, pelatihnya ketemu saya bilang, gak apa-apa Pak Yu ada saya kok. Oh, jadi ini pelatih saudara. Kalau pencipta virus itu ada dalam hidupmu, anak sekolah minggu tahu jawabannya itu. Gak ada yang bisa melawan kita. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Saya akan ceritakan dikit ini karena memang ini mengerikan bagi beberapa orang yang gak sadar bahwa Yesusnya lebih hebat. Jangan takut corona, takut sama penciptanya namanya Yesus. Takut Tuhan itu menyehatkan hidupmu. Firman itu kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Saya ini orang kesehatan, banyak teman-teman medis di sini tahu, obat batuk bahaya untuk sakit perut, obat mah bahaya untuk telinga. Gak ada satu obat yang bisa menyembuhkan seluruh penyakitmu, kecuali firman Tuhan. Dia bilang kesembuhan bagi seluruh. Mau sakit jantungmu kau dengar firman Tuhan, jantungmu baru. Yang setuju katakan amin.
Kalau saudara ngerti ini, kau akan cinta sama Tuhan. Nah, sekarang kita akan ngomong saudara tentang corona sedikit aja sebelum saya ngomong soal osteoporosis ya. Zaman dulu di Mesir ada malaikat maut, pernah dengar ya? Ngambil anak sulung, pernah dengar ya? Dia didesain Tuhan bukan untuk membunuh anak Tuhan. Begitu pula corona hari ini saudara. Dia tidak pernah didesain untuk anak-anak Tuhan. Biar terjadi perbedaan yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Saya kasih tahu ya, malaikat maut itu seperti corona. Seperti virus. Virus kalau masuk kota Palembang nggak pernah tanya sama kamu begini, Anda pendoa ya? Inflasi masuk kota ini pun langsung. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, yang suka memberi, maka inflasi itu kalau menyerang 1000 sebelahmu rebah, 10.000 kananmu, tidak inflasi itu menimpa hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Begitu pula dengan bakteri ini saudara. Ada sesuatu yang akan saya ajarkan sama saudara menjadi tanda. Apa yang dimakan manusia itu sementara. Yang sementara sifatnya, yang kelihatan sifatnya sementara. Kata Yesus dibuang ke jamban. Yang enggak kelihatan sifatnya abadi. Pernah lihat jeruk enggak? Berarti dia sifatnya sementara. Kalau Anda makan jeruk dibuang ke jamban. Tapi dalam jeruk ada vitamin C. Pernah lihat vitamin C? Bukan tablet vitamin C loh, vitamin C. Enggak kelihatan, sifatnya abadi. Waktu kau makan jeruk, kata Yesus dibuang ke jamban. Tapi yang enggak kelihatan namanya vitamin C, ngobati seluruh tubuhmu. Yang dapat hikmat tepuk tangan dong buat Tuhan. Jeroan, babat, usus, dan sepupu-sepupunya, itu kelihatan kok, dimakan dibuang ke jamban kok. Tapi kolesterol, pernah lihat enggak? Maka dia akan abadi dan bikin kamu stroke. Pastor, saya kok belum stroke? Sabar. Semua indah pada yang baik sabar, pasti diberkati Tuhan. Tapi yang salah, sabar. Ya, jadi harus tahu ini, karena kalau Anda nggak ngerti ini, Anda akan mencobai. Cuma hari ini kita nggak belajar jeruk menyembuhkan saudara loh. Karena vegetarian makan sayur, kanker. Banyak vegetarian makan sayur-sayur, jatuh sakit. Jadi sayur tidak bisa membuat kau sembuh. Tapi ibadah bisa membuat kau sembuh. Kenapa? Tuhan bilang kalau kamu ibadah seperti ini, maka aku akan memberkati sayurmu itu. Aku akan memberkati minumanmu itu. Dan dia nggak nyembuhkan Anda. Dia bilang apa? Aku akan menjauhkan penyakit itu daripadamu. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau saudara ngerti ini saudara akan suka beribadah. Lupa kan ada YouTube, salah. Substansi asli tidak bisa menggantikan bertemu. Saya ini pengajar di Istana Presiden. Semua orang punya presiden, tapi nggak semua orang ketemu presiden. Kau boleh bilang punya Tuhan, saya tahu itu. Tapi nggak semua orang ketemu Tuhan. Kau ketemu Tuhan, kau pikir kau ketemu. Ini Tuhan ngundang saudara. Ibadah nggak bisa digantikan dengan kebaktian di rumah. Why? Di sini rumah Tuhan. Dia mengundang saudara. Karena itu setan nggak suka. Setan akan bikin Anda online. Setan akan bikin Anda YouTube. Why? Saya jelaskan dulu. Saya nggak keras di bidang ini saudara. Saya nggak punya gereja loh. Jadi ngomong ini nggak ada kepentingan buat saya loh. Kepentingan ini untuk rumah Tuhan dan Anda diberkati Tuhan. Amin. Saya kasih contoh, saya kangen sama istri saya. Bisakah saya menggantikan dengan foto terus saya cium? Sayang. Gila tak kamu ini foto kok diciumin. Foto istri saya enggak bisa menggantikan substansi istri saya. YouTube enggak bisa menggantikan hadiratnya Tuhan. Pak, buat apa YouTube, Pak? Kalau saya ngomong Hesperidin di dalam jeruk menghilangkan kankermu, kau mungkin lupa, idin apa ya, Ma? Kau harus lihat YouTube lagi untuk merenungkan siang dan malam. Bukan menggantikan ibadah, untuk merenungkan pagi, siang dan malam. Live streaming diciptakan, YouTube diciptakan untuk merenungkan. Saya kasih contoh lebih jelas ya. Makan durian enak lewat YouTube atau aslinya? Nah, kalau ini Anda paham. Ngerti ya saudara ya? Durian 3 biji tanpa bijinya, itu kalau dimakan batuk kronismu hilang. 6 biji kolesterolmu sembuh. Serius. Saya ini pengajarnya di sini. Saya nulis ini di jurnal luar negeri dan mereka kaget, mereka coba batuk kronisnya hilang. Hari ini kita akan belajar seperti ini, saudara akan diberkati Tuhan. Karena masalah di gereja bukan kurang kudus, kurang pengetahuan. Hari ini orang yang takut Tuhan itu adalah awal pengetahuan.
Jadi kalau saudara takut Tuhan, takut belajar, saya ragu. Tapi gembalamu ini belum pernah ketemu saya. Dia punya akses, bisa telepon saya. Tapi dia nggak mau tanya. Kenapa? Dia mau belajar sama jemaatnya hari ini. Dia bisa sehat sendiri ketemu saya. Dia punya teman-teman medis yang bisa bantu dia. Tapi dia ingin jemaatnya diberkati Tuhan. Amin. Jadi maaf saya ngomong ini nggak ada maksud apa, supaya Anda ngerti ini pertemuan pertama saya dengan gembala saudara. Ya, istri saya sih sudah ngefan dia lama. Dia di YouTube aja. Istri saya mau ikut, tapi anak saya lagi ujian. Ya, karena kami harus nggak memastikan, istri saya itu nggak memastikan saya dipakai Tuhan, dia memastikan kami sekeluarga dipakai Tuhan, saudara ya. Jadi hari ini kita akan belajar ini. Ingat ya, saudara ya, apa yang kau makan ada dalam darahmu. Jadi kalau nanti malam kita belajar diabetes, kita akan belajar begini. Saya punya pasien, gula darahnya 400, saya bilang, Anda makan apa coba? Enggak makan. Anda mungkin minum es manis, es campur, enggak, sumpah enggak. Saya bingung, makan ini enggak. Kok gula darahnya tinggi? Berarti Anda disantet gula. Nah gimana coba? Makan enggak? Nah hari ini kita akan belajar itu. Ternyata nanti malam kita akan belajar begini nih. Buah tidak boleh dimakan malam hari. Dia bagus tapi dia mengandung glukosa, fruktosa. Jadi gulanya 4 jam lagi. Kalau Anda makan jam 9 malam, jadi gulanya jam 1 pagi. Waktu itu Anda tidur maka gula di-convert to butyric. Jadi orang yang makan buah malam hari, matanya lebih jelas, telinganya lebih tajam, pinggangnya lebih ramping, tapi trigliseridnya nggak bisa turun. Buah dimakan kapan? Fruktosa itu dimakan sebelum makan malam. Karena itu rumah sakit nggak pernah kasih buah malam hari. Pak, nasi merah sama nasi putih bagus mana? Nggak ada hubungannya itu. Yang bagus ya nggak telat makan. Nasi merah jadi gulanya 3 jam lagi karena indeks glikemiknya rendah. Nasi putih jadi gulanya sekarang. Penciptanya sama. Siapa namanya? Yesus. Katakan Yesus. Ada ahli gizi masih muda ngomong sama saya begini. Pak Yo, rasanya nasi putih itu salah. Saya bilang, tidak, karena penciptaku nggak pernah salah. Kalau kau nggak pernah mengerti soal Tuhan, bukan berarti dia salah. Kamu nggak pinter. Kalau Anda pulang sekolah, harus makan nasi putih, karena butuh gula cepat. Tapi kalau mau aktivitas, nasi merah boleh dipakai sebelum aktivitas. Karena jadi gula berkala. Bolehkah makan mie Pak? Nanti malam. Ya, kita belajar osteoporosis dulu. Besok kita akan belajar penting saudara kalau nggak ada janjian dengan orang yang penting, saudara pastikan datang ibadah. Karena ibadah itu bukan Anda dengar pengetahuan. Sembari Anda mendengar firman Tuhan bilang apa? Disembuhkan umatnya. Dibebaskan dari liang kubur. Saya udah khotbah keliling saudara dari Papua sampai Amerika. Saya ngajar di gereja beda dengan di klinik saudara. Kalau di gereja orang pulang pasti bilang, Pak lutut saya kok nggak sakit lagi. Karena kamu bukan sembuh, tapi ketemu pencipta tulang. Kalau Anda ngerti ini saudara akan cari dia dengan segala. Kalau perlu, Pak di masa-masa kesusahan, bilang sama gembalamu, Pak tambah Pak jam doa Pak, jam ibadah. Penting saudara, percaya saya. Kami ini jangan diharapkan, kami ini hanya sekolah untuk ngerti 1 detik 3 juta darah diciptakan dalam tulang. Kita hanya sekolah 3 bulan lagi darah bunuh diri di limpa. Jadi penyakitmu bukan kami yang menyembuhkan. Karena sistem Tuhan bilang waktu menciptakan manusia, dia bilang kulihat baik adanya. Dan Tuhan gak pernah salah. Dia ciptakan namanya limpa dan lever. Darah manusia akan bunuh diri setiap 3 bulan. Beserta penyakitnya. Jadi kami kalau pegang pasien, dia gak sembuh lebih dari 3 bulan. Aneh ini. Pasti bukan karena tangan Tuhan kurang panjang. Dan pendengarannya kurang tajam. Ada kelemahan-kelemahan yang belum diajarkan. Saya Mordekai, anggap aja Anda Esther, Anda ini mempelai Kristus. Saya hanya jawatan untuk memperlengkapi saudara mencapai kemaksimalan hidup. Karena Tuhan bilang begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga tidak ada penyakit. Jadi maksud Tuhan, di bumi pun bisa nggak sakit. Kita besok akan belajar masuk surga tanpa stroke. Masuk surga itu pasti. Katakan sebelahmu, pasti masuk. Katakan sebelahmu lagi, jangan tergesa-gesa. Sudah pasti masuk kok tergesa-gesa toh bro. Sabar ya.
Besok kita akan belajar 3, tapi di slipidemia itu kan ada 19 penyakit jantung itu. Nah, angin duduk itu beda banget ya sama serangan jantung, tapi itu salah satu angina pectoris. Jadi angin duduk itu ada di dalam medis ya. Nanti besok akan saya jelaskan tanda-tanda serangan jantung. Tembus belakang, diangkat nggak bisa, dan ada banyak tanda-tanda. Besok saya jelaskan. Jangan cuma belajar tanda-tanda akhir zaman. Belum kiamat sudah kena jantung semua. Besok kita akan belajar golden time. Tuhan kasih kamu prioritas waktu untuk hidup. Ada itu teori-teori gitu ya. Dan yang paling penting, ajak besok teman-temanmu untuk ikut ibadah. Tidak usah bikin mereka pindah gereja sini. Tapi bagikan ilmu, bilang, kalau engkau ibadah pagi, sore turun belajar. Gini saya jelaskan sedikit ya. Jantung itu diciptakan Tuhan minggu kedua. Minggu keberapa? Jadi minggu pertama janin nggak ada jantungnya. Saya akan ceritakan, nanti ada seri khotbah ya, kalau saudara diizinkan Tuhan belajar sama saya dan saya diizinkan memberkati saudara. Tahun depan akan saya khotbahkan keajaiban, itu buku ini keajaiban Tuhan. Saya akan ceritakan sama saudara ya. Minggu kedua baru ada titik jantung, titik, belum ada katup. Minggu ketiga ada katup, ada arteri, ada macam-macam. Ya, ada bilik, ada macam-macam. Lalu minggu keempat mulai lumayan jadi satu sisi, belum sempurna. Minggu kelima bunyi lubdub, lubdub, 1 menit 70 kali. 1 menit berapa? Lubdub, lubdub, lubdub. 2 jam berapa? 20 tahun berapa? Berkatnya Tuhan nggak bisa dihitung. Bilang aja, terima kasih Yesus. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Detak jantungmu nggak dipengaruhi baterai. Jumlah rekeningmu nggak menentukan jumlah detak jantungmu. Murni Yesus baik. Yang mengerti katakan amin. Sembari kau takut corona, jantungmu masih berdetak. Sembari kau takut kepahitan hal, nggak bisa bayar sekolah, detak jantungmu masih teratur. Itu menunjukkan dia masih setia sama saudara. Detak jantungnya minggu kelima. Medis bilang, Anda hamil. Loh, barusan ya? Enggak, karena sebulan yang lalu dia sudah ada. Minggu pertama enggak ada titik jantungnya. Dari awal saudara enggak punya jantung. Dari awal kau punya Yesus. Jadi nanti kalau ada teman-teman kita atau saya bilang, sorry jantungmu sudah diring, sorry jantungmu sudah salah. Dia tidak salah. Tapi kebenarannya kami punya pencipta jantung. Taruh tanganmu di jantungmu sekarang. Yang punya tangan, nggak punya tangan nggak usah. Dalam nama Yesus, aku nggak sembuh. Ayo ulangi, aku nggak sembuh. Tapi jantungku baru. Karena aku menyembah pencipta jantung. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara jangan adu kami dengan Tuhan. Kalau kami bilang nggak ada obatnya, tidak ada obatnya. Baterainya rusak kok pergi ke Jepang, Jepang ini rusak. Ya rusak itu, karena teknisimu sekolah sama kami. Tapi kabar baiknya kamu ketemu pencipta. Kalau saudara nggak ngerti ini, Anda sudah berdoa tapi salah caranya apa? Adu kami dengan Tuhan. Kalau kami sudah bilang nggak ada obatnya, Anda bilang, oke, thank you. Biar saya tahu cara berdoa saya. Karena dia dipakai Roh Kudus untuk menentukan, jangan berdoa minta sembuh. Minta kepada Tuhanmu jantung baru. Kalau kamu ngerti ini saudara, kamu akan berbeda. Saya kemarin ngelatih medis baru-baru di Filipina, saya ajarin. Nanti akan saya ceritakan ya, osteoporosis stadium 3 nggak ada obatnya. Tapi jadi baru. Karena pasien ini umur 50, ketika diperiksa terakhir di Malaysia, tulangnya jadi seperti anak SMP. Ini ciptaan baru. Loh, yang ngomong ini orang kesehatan loh. Yang ngomong ini ahli pangan. Tapi saya bilang apa? Kalau jeruk bisa membuat kau lebih senang daripada Tuhan. Kalau belajar kesehatan membuat kau terpana daripada Yesus, jangan. Karena yang menyembuhkan itu Yesus, amin. Untuk apa kami Pak belajar hari ini makan-makan sehat? Saya kasih tahu ya. Pelacur itu ketemu Yesus baru dikasih tahu, tobat baru jangan salah lagi. Bukan dia menunjukkan gak jadi pelacur baru ngundang Yesus. Itu Sakeus nggak pernah begini, yuk ngasih duit yuk supaya Yesus tertarik main rumahku. Ketemu Yesus berubah. Kalau kamu mau berubah kesehatanmu butuh Yesus. Baru jangan salah lagi. Jadi makan jeruk bukan untuk sembuh. Kesembuhan dari Yesus. Yang setuju katakan amin.
Buat apa makan jeruk? Untuk mengerjakan kesembuhan yang telah diberi oleh Tuhan. Buka toko itu bukan supaya rame, pasti rame. Karena berkat dari bangsa untuk orang yang mengasihi Tuhan. Buka toko supaya apa? Supaya jemput diberkati Tuhan itu. Iman tanpa tindakan sia-sia. Itu maksudnya bukan pakai ini baru sembuh, enggak loh. Karena iman itu baru setelah Yesus lahir loh. Yesus dulu, baru iman itu untuk mengerjakan kesembuhan yang dari Yesus. Kalau saudara tidak ngerti ini saudara akan terkapar-kapar seperti kakak sulung. Sudah jaga makan kok sakit, karena tidak ada perbuatan baikmu yang menyelamatkan kamu. Bagi yang sudah menopause, tenang. Saya lihat sudah punya yang rambutnya putih. Itu prioritas surga. Ayat itu banyak, belum tentu yang hebat jago gizi ini bisa memenuhi prioritas itu. Daud bilang apa? Sampai putih rambutku, aku dalam hadirat Tuhan. Paling tidak saudara sudah menang satu set daripada ahli gizi yang terkenal ini. Menopause itu Anda nggak nyari-nyari. Ada yang suka menopause? Semua pasti menopause. Saya kok enggak? Ya kamu belum tentu, kalau kamu mati kamu enggak menopause kok. Jadi menopause itu hadiah dari Tuhan. Why? Karena kamu enggak cari. Dengarkan saya. Orang yang menopause itu enggak haid, benar enggak? Orang yang enggak haid, kami mencatat Anda resmi enggak bisa kena kanker rahim. Jadi yang sudah menopause mesti bilang terima kasih Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mungkin anakmu enggak bisa muji kamu, suamimu sudah enggak bisa muji kamu, tapi kau didesain Tuhan untuk hidup lebih panjang dari orang lain. Bukan untuk diberkati, untuk melihat cucumu melayani Tuhan. Karena yang hebat itu bukan sehat, tapi panjang umur. Tuhan tidak bilang sehat, dia bilang panjang umur dan kekayaan di tangan kirimu. Yang terakhir, sebelum saya ngajar, karena saya harus ngajar ini saudara, supaya saudara ngerti yang diajarkan itu tidak menyelamatkan kamu. Hanya untuk mengerjakan keselamatan yang akan diberi oleh Tuhan. Kalau saudara ngerti ini saudara suka belajar. Karena saudara yakin sudah diselamatkan. Saudara siap belajar saudara? Oke ya, ini belum khotbah, masih pemanasan saudara ya. Nah, saudara besok saudara akan terkejut, saya akan jelaskan saudara. Ya, kuku ini keratin, rambut ini keratin, bahan bakunya sama. Bagaimana saudara meyakinkan ayam yang Anda makan bisa ke rambut, bisa ke kuku? Anda yang ngunyah saudara, di sini ada submandibula, malaikat Tuhan. Ada seri khotbah saya tentang malaikat Tuhan, 7 malaikat enzim dari Tuhan. Tomat dikunyah, enzim submandibula mengeluarkan namanya amilase untuk membuat vitamin A retinol pindah ke retina, bisa melihat pagi dan bisa melihat malam. Tomat yang sama kalau dikunyah membuat mata lebih baik, tapi kalau dia dipotong, disangrai, maka dia akan langsung masuk ke lambung, maka dia keluar zat namanya likopen, anti kanker. Jadi kalau perempuan makan tomat digoreng, satu dipotong, digoreng begitu aja dimakan, seminggu 3-4 kali, kanker payudara nggak bisa datang. Kanker prostat sembuh mendadak. Why? Likopen. Saya tahu namanya, tapi bukan saya penciptanya, Yesus penciptanya. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ini ngajar di gereja 20 tahun ini. Saya tahunya dari bukunya Pak Franky, dia bilang begini di bab terakhir. Saya ketemu Yohanes Sunardi 20 tahun yang lalu dan dia yang membimbing saya. Baru saya tahu saya melayani Tuhan itu 20 tahun. Karena dalam Tuhan tidak terasa saudara, ada percepatan, katakan percepatan. Saya kemarin ngajar di Perth tentang air jadi anggur. Banyak gembala ngajar itu, tapi karena jabatan saya di situ, saya ngajar bagaimana menyimpan anggur 50 tahun supaya the best. Dan pesta itu adalah anggur terbaik, dan pesta itu harus diresmikan oleh pembawa pesta. Jadi saudara nggak boleh bilang sembuh ya, saudara harus ada medis yang menentukan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Bawa itu ke medis, laporanmu, Tuhan menyembuhkan jantungku. Karena anggur terbaik itu bukan cuma diminum, diresmikan oleh pembawa pesta itu. Kita akan belajar itu, ya, percepatan. Kenapa mujizat pertama harus percepatan? Karena Anda ketemu Tuhan sudah salah. Pak, khotbahmu bagus, tapi saya sudah sakit. Dokter bilang, sorry ya, lututmu harus sembuh 10 tahun lagi. Tapi dalam Tuhan ada percepatan. Yang mengerti katakan amin. Karena itu orang berdosa ketemu Tuhan harus kena percepatan dulu. Supaya dia bilang apa? Masuk pagi, masuk sore, sama. Itu namanya percepatan. Bagi yang salah diampuni supaya dia bisa start lebih awal. Karena dalam Tuhan semua sama. Ya, kita akan belajar itu beberapa, nanti saya ingat saya akan jelaskan. Saya minta slide saya agak harus cepat.
Besok saudara, kita belajar ibadah kedua. Pertamanya darah tinggi. Darah tinggi itu bukan penyakit, enggak ada obatnya. Karena itu minum obat darah tinggi harus seumur hidup, karena bukan obat. Ya, jadi kalau ada pasien tanya sama saya gini, Pak minum Norvas sampai kapan Pak? Biasanya saya bergurau, saya jawab gini, sampai Yesus datang kedua kalinya begitu ya. Karena enggak ada batasnya saudara. Nah bagaimana supaya saya berhenti itu gampang, besok saya ajarin ya. Karena banyak hamba Tuhan yang sudah enggak minum obat darah tinggi lagi. Ya itu bagaimana caranya? Bukan saya loh ya, percaya Yesus sembuhkan organ baru. Jangan minta sembuh ya, enggak bisa. Darah tinggi didoakan tambah naik. Iya itu diabetes didoakan dalam nama Yesus setan keluar. Enggak bisa. Saya tanya di sini kok. Saya di sini tante. Itu es campur tante. Beda. Kita akan berdoa dengan hikmat supaya Anda tidak salah berdoa dan percaya. Darah tinggi itu gampang obatnya. Mau saya ajarkan sekarang atau besok? Besok. Ibadah pertama, ibadah kedua tentang stroke. Kalau Anda bernafas, lihat nih. Otak kiri enggak dapat yang stroke sebelah kanan. Otak kanan enggak dapat yang stroke sebelah kiri. Tanya sebelahmu, suka stroke kanan atau suka stroke kiri? Kalau enggak suka, ibadah kedua datang. Ngerti ya? Saya akan ajarkan anggur merah 10 biji mengandung resveratrol. Resveratrol bisa buka sumbatan stroke. Penciptanya siapa? Yesus. Jadi kita enggak akan cerita itu. Kenapa? Banyak orang makan anggur juga stroke. Karena enggak diberkati penciptanya. Ngerti ya saudara? Jadi saudara jangan salah ngerti. Saya ingin saudara semangat, belajar, yakin disembuhkan. Orang benar hidup karena ngerti tak percaya itu ngerti? Bukan Anda enggak punya uang, Anda percaya punya uang. Itu ngawur. Anda punya uang, Anda percaya punya uang. Itu loh iman. Yesus pasti sembuhkan. Yang setuju katakan amin. Jadi Anda percaya. Ayo, tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan bawakan tentang iman dari versi kesehatan ya. Lihat saya ya. Iman itu tidak bicara yang kelihatan. Karena dia bukti dari yang enggak. Jadi iman itu berbicara apa yang ingin dilihat. Saya ulangi lagi. Iman itu berbicara tidak yang kelihatan, tapi yang ingin dilihat. Tak kasih contoh ya, Tuhan Yesus itu bilang begini waktu dia melayang-layang di bumi, dia bilang gini, dia lihat gelap gulita, bener enggak? Jadilah terang, maka terang itu, dia enggak ngomong gini loh, aduh gelap, aduh gelap. Dia tidak lihat yang dilihat, dia tidak bicara dengan yang dilihat. Dia berbicara yang ingin dilihat. Dia ingin ada terang. Maka waktu dia lihat gelap, dia bicara, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Saudara sekarang lihat corona membunuh orang banyak. Kau ingin apa? Atau bilang gini, waduh mati, waduh. Atau bilang begini, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, corona tidak menimpa aku dan sekeluargaku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena percaya baru berkata-kata. Baca Korintus ya. Aku punya roh iman yang sama. Maksudnya apa sih ini? Roh iman yang melayang-layang itu loh. Aku percaya dan berkata-kata. Sorry ya, jangan tersinggung ya. Agama Kristen itu ada dua. Yang satu tenang-tenang, yang satu meriah kayak kita ini. Yang tenang-tenang itu percaya enggak mau ngomong. Jangan tersinggung ya, yang di sini enggak ada. Yang di luar-luar yang karismatik itu banyak ngomong enggak percaya. Engkau harus percaya baru berkata-kata. Kau lihat anakmu nilaimu jelek, kamu jangan bilang, aduh gobloknya, jangan. Kau bilang apa? Dalam nama Yesus ada kecerdasan di atas rata-rata. Jadi berbicara yang ingin dilihat. Beri tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, saya akan mulai masuk materi. Ingat ya, besok ada serangan jantung malam hari. Itu nggak akan terhindar sama saudara. Saudara akan saya jelaskan olahraganya untuk menghilangkan serangan jantung. Sebenarnya saya mau membawa nanti malam tentang melangsingkan tubuh. Jadi masuk surga tanpa gemuk gitu ya. Ingat loh ya, masuk surga pasti loh ya. Perempuan dengarkan saya, wanita-wanita dengarkan. Lingkar pinggangmu nggak boleh lebih dari 80 cm. Nggak usah dipegang, percuma, nggak usah dipegang. Dengarkan dulu saja. Pastor, yang penting kan hatinya, Pastor. Salah kamu. Ngawur itu pengajaran orang stres itu.
Yang ngajar ya gemuk soalnya, iya. Saya jelaskan sama saudara ya. Saya jelaskan sama saudara. Tuhan itu lihat hati, benar itu. Tapi manusia lihat rupa. Duh, suamimu Tuhan atau manusia? Katakan sebelahmu, bertobat. Ngawur aja. Pak, kan Tuhan lihat hati, Pak. Saya ini kan pelatih beberapa artis sinetron. Nanti sore ya, Anda akan lihat flat saya siapa gitu ya. Tapi intinya untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk apa-apa. Supaya saudara ngerti, Tuhan itu kalau nyervis saudara, yang the best. Saya nunjukkan foto-foto nanti, bukan untuk apa-apa lo ya. Supaya kau tahu, orang yang diutus ke Niniwe itu Yunus terbaik. Maksudnya apa? Karena bukan Tuhan pakai kita yang hebat ini. Karena umatnya the best. Saya ulangi ya, kalau saya cari guru terbaik, itu bukan karena kenal. Mau ngasih yang terbaik buat anak. Jadi yang hebat itu saudara. Saudara bukan dokter loh. Walaupun ada sebagian dari Anda yang dokter. Kenapa Anda hari ini nerima mata kuliah semester 4? Uang mukanya berapa coba? Ratusan juta loh. Kenapa? Karena saudara berharga di hadapan Tuhan. Ini yang penting, karena itu harus setia. Katakan sebelahmu, setia. Ini ya, ingat itu saudara ya. Saya minta slide saya, sudah. Kita kan agak cepat ya. Ini aterosklerosis, ini sumbatan. Jadi begini konsepnya, besok kan sudah disembuhkan Tuhan, sumbatannya hilang. Yang setuju katakan amin. Kalau ada laporan medis, itu tidak salah. Tapi kebenarannya, malam ini sumbatannya dioperasi Tuhan. Amin. Belajar jangan makan yang menyumbat lagi. Itu yang saya ajarkan. Makan sesuatu yang mempercepat kesembuhannya itu. Amin ya. Ngerti ya saudara ya? Oke. Jadi ini tentang sumbatan. Ibadah pertama soal darah tinggi, sebenarnya gampang, ini cuma belimbing obatnya ya. Yang kedua tentang stroke, tanda-tanda stroke itu kadang-kadang alisnya turun. Perempuan itu kan kalau mau berangkat ke pesta bikin pedang langit, ngerti maksud saya? Iya, istri nanti ya tahun depan kalau istri saya datang ya, istri saya itu bukan pedang langit, golok pembunuh naga. Jangan cerita loh ya. Karena dia itu agak tebal gitu ya toh. Kan ada yang sering gitu ya. Cuma saya belum pernah lihat yang keris, belum pernah saudara ya. Cuma gini, udah kadang-kadang Anda enggak bisa ngerti salah satunya ininya turun. Ada pasien, saya tanya, loh Cik, pedang langitnya kok baru? Loh kenapa? Loh kok turun satu? Enggak kok. Ternyata sudah lemah kirinya. Jadi itu mati separuh saudara. Coba sekarang lihat alis sebelahmu, coba lihat. Loh ini serius, besok kita belajar ini, ya belajar ini, ya sebenarnya banyak 19, cuma saya nggak terkejar, tapi saya bersyukur ada beberapa teman medis yang hadir, saya kepingin nanti setelah saya ajarkan, kalian tinggal belajar lebih dalam lagi ya, aktifkan jabatan-jabatan ini saudara ya, oke, terus ini yang ibadah ketiga, ini keren banget, ini akan saya jelaskan tentang kenapa Imam Eli kaget, gini, Pinehas dan Ofni mana? Mati. Langsung dia jatuh, itu saya ada mata kuliah khusus forensik, saya jelaskan ini serviks tulangnya dia, karena banyak orang patah tulang nggak mati. Kenapa dia mati? Nah itu biasanya saya bedah, kalau ada waktu ya saya bedah tentang tulang terjepitnya itu, karena kami sudah punya pelajaran bahwa yang bisa meninggal karena jatuh, kalau terjepitnya di mana gitu ya. Nah itu Imam Eli terjatuh. Imam Eli masih 80 tahun, Musa 120 tahun matanya tidak bular. Jadi kalau hidup gampang bro. Tapi kalau mau maksimal, belajar. Hadiah dari Tuhan itu gratis. Ingat ya, jangan jadi suami yang baik, belajar supaya dapat istri. Kau dapat istri dulu dari Tuhan, belajar jadi suami yang baik. Kau disembuhkan Tuhan dulu, baru hari ini belajar supaya enggak sakit lagi. Yang mengerti katakan amin. Ini harus ngerti ini dulu loh, kalau nanti jadi penyesatan ya, jangan ya. Jangan ya, oke. Oke, kita masuk ini sedikit ya. Jadi saya salah satu pengajar di Istana Presiden, saya juga ngajar di Mabes ya, ini bla bla bla. Ini intinya ya saudara tahu bahwa maksud saya begini. Orang buta enggak bisa nuntun orang buta. Jadi Tuhan pasti kasih yang terbaik buat hidupmu ini, ya. Oke, ini istri saya, anak saya. Tahu papi saya? Papi saya tingginya 160. Saya 180. Anak saya sudah 185. Saya bikin 190. Terserah saya. Iya toh, kenapa? Karena Yesus berkat di tangan saya. Amin. Jadi saudara, saya kasih tahu ya.
Kalau saudara mau nutrisi meninggikan badan, nanti malam datang, tanyakan. Nanti saya jelaskan, makan ini tambah tinggi. Enggak ada itu pendek keturunan itu. Miskin keturunan, enggak ada itu. Kalau bapakmu ngasih perpuluhan, anaknya enggak kasih perpuluhan. Bapaknya kaya, anaknya pasti miskin. Enggak ada itu, satu orang percaya serumah disembuhkan, enggak ada itu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu ini, jangan tergesa-gesa, sesat, jangan. Pelan-pelan, sabar, jangan emosi. Nanti stroke kamu. Lihat ini, ada jemaat ngasih perpuluhan, tiba-tiba diberkati Tuhan. Dipegang anaknya bangkrut. Why? Yang diberkati bukan laki-laki yang takut Tuhan, tapi yang anaknya juga takut Tuhan seperti bapaknya. Itu penting itu. Jadi kalau sekarang bapakmu diabetes, kamu nggak harus diabetes. Karena kamu takut Tuhan. Mungkin bapakmu takut Tuhan, tapi masih salah makan. Hari ini kau takut Tuhan, sembari nggak salah makan. Kalau Anda ngerti ini karena iman tanpa tindakan sia-sia. Iman bukan untuk sembuh loh ya. Yesus itu punya hobi menyembuhkan, baru kau punya iman untuk mengerjakan kesembuhannya itu. Karena 5.000 orang merasa punya iman, tidak pernah disembuhkan Yesus. Tapi perempuan itu disembuhkan. Why? Karena Yesus memang baik. Nah kenapa Pak saya diajari perpuluhan? Supaya setelah diberkati Tuhan nggak bocor. Karena itu gembalamu selalu ngajar perpuluhan Pak. Bukan supaya kamu diberkati. Supaya yang diberkati Tuhan itu nggak bocor. Contoh, durian itu dimakan bijinya enggak? Ditabur. Supaya tumbuh. Supaya makan durian lagi. Kulitnya dimakan enggak? Pak eman Pak. Kamu miring, tanya apa itu? Berkat dari Tuhan untuk dibagi. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak enak. Yang setuju katakan amin. Kalau ngomong duit kok gak enak terus. Oke ya, ini mata kuliahnya ini hari ini. Saya kasih dasar basic supaya nanti seminar dan besok Anda bisa ngerti ini pengajaran ini. Jadi ingat ya, diselamatkan oleh Yesus. Oleh siapa? Yesus. Ini penting banget. Saya tidak ngajar kasih karunia, saya ngajar Yesus. Karena waktu kau ngajar Yesus, kau ketemu kasih karunia yang benar itu. All is about Jesus. Itu pesan papi saya sebelum meninggal. Ya, kemarin mami saya meninggal, saya hubungin Cencen atau siapa, sini ada yang namanya Cencen. Jadi kemarin November mami saya masih pesan satu, nak, tolong ya Yesus ya. Kalau tomat dan jeruk bisa membuat lebih tertarik daripada Yesus, jangan ya sayang. Karena Yesus is the best. Kalau kau ketemu Yesus, mungkin kau nggak ada tomat dalam hidupmu, tapi kau punya pencipta jantung itu, amin. Saya gini aja mau nangis, saudara. Saya masih ingat mami saya bilang, satu hal yang harus kamu sangka, Yesus. Mereka butuh Yesus, saudara. Saya kasih tahu ya, kalau orang tenggelam, mau mati, gimana cara nulungnya? Dikasih buku, nih belajar berenang yang baik. Ya mati, saudara. Mereka butuh juru selamat. Kau sudah darah tinggi ketemu saya, jangan makan ini, jangan makan ini. Telat Pak, sudah darah tinggi. Kau butuh Yesus. Kau butuh Yesus, saudara. Ayo beri tepuk tangan buat Yesus dulu, saudara. Karena orang yang sakit butuh Yesus, bukan butuh pengobatan. Pengobatan dilakukan untuk mengerjakan kesembuhan. Ayo kita belajar sedikit. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saya kasih tahu ya, diselamatkan itu bahasa aslinya itu loh, sosau. Artinya tahu enggak? Diselamatkan dari mana? Ini loh, penyakit. Saya kepingin saudara sekarang kalau bilang begini ya, aku karena kasih karunia diselamatkan, itu dari penyakit ini. Anda lihat ya, Anda lihat ya. Anda lihat semua itu. Ini saya kasih ini supaya saudara ngerti, saudara ya. Jadi keselamatan itu ada dua. Masuk surga dan maksimal di bumi. Yang mengerti katakan amin. Karena aku harus percaya dulu baru berkata-kata. Ini saya kasih sedikit, saya kan pengajar di beberapa STT saudara, untuk ngajar ini, nutrisi sehat ala surga. Nanti saya jelaskan ya, Anda ngerti ya. Yang kedua, doa Bapak kami. Ini masih contoh dua saja ya, karena saya nggak ada waktu. Anda lihat doa Bapak kami. Janganlah membawa kami ke dalam apa? Pencobaan. Tahu nggak bahasa aslinya? Poneros, tahu artinya poneros? Penyakit saudara. Jadi artinya itu kalau mau Anda berdoa begini boleh. Jauhkan kami dari penyakit, jauhkan dari sumber penyakit, jauhkan dari kehancuran, jauhkan dari corona. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Saudara ngerti maksud saya ya? Jadi saudara ini dibuat-buat, enggak, ini bahasa aslinya poneros artinya. Oke, kita sekarang agak masuk. Penyakit ada dua, namanya akut dan kronis. Yang akut itu adalah penyakit yang tiba-tiba. Ini saudara harus belajar ini dulu. Serangan jantung,
Pak saya dulu nggak sakit mah loh Pak, sekarang tiba-tiba sakit mah Pak. Nah, ada penyakit kronis, katakan kronis. Di atas 3 bulan sampai bertahun-tahun disebut kronis. Diabetes itu kronis. Serangan jantung itu akut, jantung koroner kronis. Salah makan karena nyumbat atau serangan jantung karena terkejut, karena macam-macam itu akut. Ekonomi juga sama, ada yang mendadak miskin, itu namanya miskin akut. Tapi nanti kamu jangan ngomong orang bagus bilang miskin akut ya bro, jangan ya nanti jadi batu sandungan. Ada yang miskin kronis, lahir langsung miskin. Itu saya dulu. Tapi saya diberkati Tuhan sekarang. Kita akan belajar hari ini penyakit kronis dan akut disembuhkan Tuhan mendadak. Kami sebagai tenaga medis paling bingung kalau pasien punya komplikasi. Tiba-tiba dia patah tulang, itu kronis. Tapi waktu patah tulangnya itu akut. Tapi kepadatan tulangnya sudah kronis lama. Lalu dia sudah kena ginjal itu kronis, karena ginjal dibilang rusak kalau sudah bertahun-tahun. Tapi dia kena serangan jantung mendadak. Jadi ini kita bingung. Biasanya kita pasti bilang sama perawat, ya udah suruh pulang aja. Suruh yang senang-senang saja. Perawatan kami sudah makan dari kami, nggak bisa. Gini loh saudara, kalau kami nggak yakin Anda pandai makan, kami akan kasih opname. Karena kami ngatur makannya. Di rumah makan, di rumah sakit nggak pernah telat makan. Bener nggak? Masa di rumah sakit bilang gini, sorry bu nggak ada berasnya bu. Kan nggak mungkin. Di gereja puasa, saya jelaskan nanti ya. Nanti tanyakan di pertanyaan jawab ya. Pak bedanya makan sama telat makan sama puasa apa? Beda. Kalau Anda puasa seperti ini, didetok sama Tuhan. Tapi kalau telat makan, sakit makronis. Ada teorinya ya. Buku saya belum selesai tentang ini. Bab 1, orang diabetes berbuka puasanya menyembuhkan diabetesnya. Bab 2, berbuka puasanya menyembuhkan asam uratnya, misalnya gitu ya. Nah, tapi saudara saya akan jelaskan, kronis dan akut akan disembuhkan mendadak sama Tuhan. Bagaimana caranya? Anda tahu ya, kronis dan akut. Ini contohnya. Jadi ini contoh penyakit akut, ini contoh penyakit kronis. Saudara, nanti sore saudara boleh tanya apapun, sementara di bidang kesehatan ya. Anda bilang, Pak kalau telur yang bagus, telur itu boleh nggak dimakan? Boleh nggak kuningnya? Boleh nggak telur ayam kampung sama ayam itu bagus mana? Terserah, saya juga chef di Kompas TV ya. Jadi saya bisa ngajar sampai tingkat dimasakan. Ya, Pak ayam itu boleh dimakan nggak? Boleh, ya nggak boleh dimakan, bonus ya ini ya. Leher dan kepalanya tidak boleh dimakan. Loh Pak makan itu supaya jadi kepala nggak jadi ekor Pak. Ngawur itu, ya ngawur. Nanti malam kita akan belajar banyak. Yang setuju katakan amin. Nanti akan saya jelaskan itu. Loh lah iya, kadang-kadang saya nih stres saya lihat ketemu orang gereja ini. Gak pinter gaya, ya itu tadi lu ngomong gak percaya tapi. Nah gini, telur ceplok, itu kalau diceplok, itu gizinya meningkat. Tapi kalau misalnya Anda dadar, gizinya turun. Karena itu di luar negeri gak ada telur dadar tuh di restoran bawah itu loh. Kan di restoran saya yang bagus, gak ada telur dadar. Omelet ditambah sesuatu, namanya fortifikasi. Telur rebus sama goreng bagus mana telur ceplok? Ya bagus telur ceplok lah. Loh Pak, rebusan kan bagus. Siapa yang bilang itu? Di rumah sakit ada ayam goreng kok. Pasien saya makan rebusan juga stroke. Karena yang direbus apa? Jeroan. Nah, nanti malam kita akan belajar ini, saudara. Loh, ini chefnya di sini, chefnya. Ahli gizi, chef pendeta lagi. Nanti malam kita akan belajar kebenaran. Bukan yang tidak salah loh, kebenaran. Apakah minyak goreng bikin stroke? Enggak. Apakah kambing itu bikin stroke? Enggak, mana bisa. Pak, apakah kambing bikin darah tinggi? Dari mana teorinya? Loh itu makan kambing kok mati, diseruduk kambing itu matinya. Loh nanti kita akan belajar ini. Ayam kampung, tanyakan secara makanan boleh, penyakit boleh, gizi boleh, ayat juga boleh. Pokoknya Tuhan mau tunjukkan sama saudara, yang benar bukan yang salah, atau yang tidak salah. Karena ada banyak, salah, tidak salah, dan kebenaran. Kok diombang-ambingkan pengajaran ini? Di bidang rohani kok enggak, tapi di bidang pola makan, setan tahu kok enggak bisa dilarang datang, enggak mau, kamu terlalu cinta Tuhan kamu ini. Baca Alkitab dilarang enggak mau, baca terus. Akhirnya dia bohongin tok, makan telur setengah mateng. Karena ovoskoidnya bikin katarak.
Saya kerja di BPJS untuk ngajar kesehatan. Operasi katarak nggak pernah habis, tahu kenapa? Suka makan STMJ. Telur setengah mateng bikin katarak. Loh kok saya belum Pastor? Ingat jawabannya? Sabar. Om koidnya bikin katarak, jadi jangan makan telur setengah mateng. Nanti kita belajar ya. Oke, saya lanjutkan ini dulu ya. Oke, ini yang tadi saya jelaskan ya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ibadah dulu, diberkati apa yang dikerjakan, maka dihindarkan dari yang jahat. Yang setuju katakan amin. Jangan dirubah-rubah SOP-nya ya. Itu kalau rumah sakit ganti SOP misalnya gini. Anda jangan salah-salah SOP loh ya, bahaya itu. Harusnya dibetasin dulu, dibersihkan, baru dibalut. Ada perawat yang nggak pinter, dibalut dulu baru diobati. Di mana? Ngerti ya? SOP itu penting. Ibadah dulu, katakan ibadah. Baru diberkati Tuhan. Baru Tuhan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Saudara, ada setan ngasih hoax yang kelihatan rohani tahu. Pernah nggak pergi ke bakso sepi, baksonya rame? Atau kebalik, bakso rame jadi sepi gara-gara Anda. Hoaxnya begini hoaxnya. Setan akan bisi, kamu ini diberkati Tuhan loh. Kemana-mana pergi bakso sepi jadi rame. Kau salah kalau kau bikin bakso sepi jadi rame. Maka yang diberkati bukan waktu kamu datang. Perjanjian Tuhan bilang, kemana kakimu melangkah, itu jadi milikmu. Yang diberkati bukan kamunya ya, perjanjiannya. Setan tuh lihat perjanjiannya. Jadi maksud saya itu apa sih? Waktu kamu pulang nanti ini ke rumah, bukan cuma bikin bakso rame kamu bisa pulang, anakmu sembuh. Karena yang diberkati bukan masalah bakso dan tidak, perjanjiannya. Orang yang habis mendengar firman Tuhan, habis ketemu Tuhan Yesus, kemana-mana meletakkan tangan, orang itu disembuhkan Tuhan. Oke, nah sekarang ayo agak cepat yuk. Dulu ada Yesus jalan-jalan begini, tiba-tiba, saya agak cepat ya, Anda sudah ngerti ayatnya, cuma saya kasih gambar supaya Anda ngerti. Tiba-tiba ada pejabat namanya Yairus. Ya, ngerti ya? Anda lihat gambarnya, lalu dia ngomong, Tuhan anakku kena penyakit akut, mau mati. Nah ini penyakit akut, ini contohnya ya. Saya kan, khotbah ini kan sudah pernah dibawakan gembalamu. Cuma saya mau bawakan dari sisi kesehatan. Ini contoh penyakit akut. Ya, lalu, tolong Tuhan taruh ini supaya dia hidup. Kalau saudara berharap kami salah, kami ini loh, kalau anak kami sakit kami berharap Tuhan kok. Ngerti ya? Dan Yesus pergi bersamanya dan banyak yang mengikuti dia dan mendesak-mendesak. Saya ini salah satu pengajar di beberapa misi Indonesia dan artis sinetron. Jadi saya tahu rasanya kalau di Plaza Indonesia itu artis satu di sini, saya di sini, ada pengawal-pengawal. Itu orang 1.000 aja nggak bisa ketemu kita. Apalagi ini 5.000 orang berdesak-desakan. Yang berdebar-debar siapa? Yairus, anaknya mau mati. Dub. Ayo terus Petrus, suruh gurumu cepet terus. Anakku mau mati ini loh. Di tengah-tengah keribuan seperti itu, tiba-tiba ada perempuan 12 tahun berdarah. Ini namanya penyakit kronis. Anda diberkati Tuhan, nikmat ini. Kalau kau punya anak autis dari kecil, disembuhkan Tuhan. Oh ya, Anda tadi sudah lihat anak saya? Tinggi, keren. Nanti biar istri saya yang kesaksian ya. Istri saya itu, nanti kesaksian ya, anak saya autis, sampai 6 tahun tidak bisa ngomong. Sekarang jadi model, jadi junior chef, jadi pengkhotbah junior. Kenapa? Karena ada Yesus, saudara. Nanti saya jelaskan tentang anak saya nanti malam ya. Supaya saudara-saudara yang mengalami itu jangan bingung. Autis itu yang bingung bukan anaknya, bapaknya. Benar gak? Oh, anaknya lo santai, ya toh. Iya benar toh. Benar kok. Saya dulu bingung, gak bisa jalan, anaknya hihihi gitu kok. Yang stres apa? Bapaknya. Oke, ya ini penyakit kronis. Dia telah mendengar laporan tentang Yesus. Katakan mendengar. Kenapa sih dari tadi saya pamer Yesus? Kau harus dengar dulu. Baru berani kok, karena 12 tahun berdarah mens tidak boleh ibadah. Next, lalu dia muncul di belakangnya dan menyentuh jubahnya. Karena dia berpikir jika aku menyentuh jubahnya, aku sembuh. Kenapa kok berani nyentuh? Karena mendengar Yesus. Mendengar dulu ya, penting itu. Segera Yesus yang mengakui dirinya ada kuasa keluar dari dirinya berbalik. Siapa yang nyentuh jubahku? Lihat saya ngajar di sekolah minggu di Perth bilang gini, judulnya
Yesus kecopetan. Belum pernah dengar? Dia jalan tiba-tiba. Tenagaku hilang terus, Petrus. Tenagaku hilang. Kecopetan aku. Saya kasih tahu dulu ya. Enggak ibadah 12 tahun bisa ngambil kuasa. Ini tipe kesembuhan aktif, pingin sembuh. Ada penyakit yang enggak pingin sembuh, tanya, Tuhan kalau kamu mau bisa sembuhkan kustaku. Itu pasif. Saudara tinggal pilih hari ini, mau aktif atau pasif. Kau bisa tunggu, terserah kehendak Tuhan dilewatkan corona atau enggak. Atau bilang, dalam nama Yesus, corona enggak bisa menyentuh aku dan keluargaku. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Saudara diberkati Tuhan? Saya akan teruskan sedikit. Saya minta tambahan 10 menit. Oke. Terus dia bilang, tidak ada yang nyentuh aku. Petrus bilang, enggak mungkin, saya dari tadi nyenggol-nyenggol, gini enggak keluar kok. 5.000 orang enggak keluar kok. Karena mereka menganggap dia tukang kayu. Oke, akhirnya bla 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 sembuh. Akhirnya bla 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 sembuh. Penyakit kronis disembuhkan Yesus. Amin. Kalau osteoporosismu, sakit jantungmu belum 10 tahun, pasti sembuh. Belum 12 tahun, pasti sembuh. Karena Yesus mampu menyembuhkan. Yang takut siapa? Yairus. Lubdub. Waduh perempuan ini, aku yang antri nih. Anakku mau mati. Bagi yang lagi menunggu pertolongan Tuhan, lihat orang lain disembuhkan, kau harus lanjutkan cerita ini. Sungguhan toh mati, aduh, sungguhan akhirnya. Karena apa yang kamu takutkan, itu yang menimpa kamu. Doamu tidak akan pengaruh kalau kamu takut. Dengarkan saya dulu. Ayub itu pendoa, tapi nggak terjadi. Karena waktu berdoa, dia nggak percaya. Dia berkata-kata sambil nggak percaya. Kau ini percaya sambil berkata-kata. Korintus 3:14. Roh iman itu membuat aku percaya dan berkata-kata. Tidak berkata-kata dengan yang dilihat. Karena kau hidupmu bukan dengan melihat, tapi percaya kepada Tuhan. Laporan medis boleh kau lihat, jangan dipercayai. Boleh kau lihat, kau pertimbangkan dengan baik. Tapi hatimu berbicara, pembenaran baik itu harus keluar dari hati ini. Kau ingin melihat yang baik dalam nama Yesus. Hidupku bukan dari label dari orang-orang ini. Di label-label sakit bertahun-tahun, buka itu. Labelmu baru, anak Allah yang maha tinggi. Singkat cerita, percaya saja. Nah ini loh saudara, percaya saja. Bla 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 bla, akhirnya bangkit. Intinya akut dan kronis disembuhkan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Sekarang langsung masuk. Pola makan, gerakan, tidur, jangan stres. Yang saya bahas semangat patah yang keringkan tulang. Ini ya, 5 menit lagi. Anda lihat ya. Pola makan 60% bikin Anda sembuh. Karena itu kami rawat Anda di rumah sakit. Kedua, tindakan medis. Contoh, Anda lihat saya. Pantat di belakang, perut diambil, sedot, dada dipisahkan, turun, jongkok, sampai jongkok. Berdiri. Ngambil. Saudara sudah enggak pakai toilet jongkok. Jadi hamstringmu enggak dipakai lama. Ada orang sakit bukan karena sakit, karena enggak pernah dipakai. Pintunya 5, yang 1 enggak pernah dibuka. Sehingga apa? Bukan karena kurang doa, berkarat. Pemain badminton pakai kanan, yang stroke pasti kirinya. Diam ini ngerti atau stres? Ngerti ya saudara ya? Jadi katakan sebelahmu, olahraga. Aku akan melatih tubuhku dengan sempurna, supaya waktu menyampaikan Injil aku tidak ditolak. Saya kasih tahu sesuatu ya, olahraga itu bukan hebat, tapi dia membuat fungsimu seperti awal. Dulu langsing-langsing belum diberkati Tuhan. Sekarang nyebrang aja naik Gojek. Katakan sebelahmu, olahraga. Nanti sore ya saya jelaskan ya. Oke. Lalu rest and sleep. Anda lihat dulu, rest and sleep. Beda banget tidur dan rest. Istirahat itu gini loh, habis makan siang, Anda santai aja. Gini aja, gini ya. Itu apa? Memulihkan endurance. Karena itu pemerintah kasih Anda 1 jam pola makan. Kenapa? Makannya 15 menit tapi endurance, energi. Tapi kalau sleep beda, Tuhan memberkati saat Anda tidur itu maksudnya ini dari jawatan saya. Waktu Anda tidur jam 4 pagi itu tidur, itu paru-parumu didetoks sama Tuhan. Waktu Anda jam 12 tidur, empedumu dibersihkan. Ada namanya jam sikardian.
Ya, kemarin-kemarin kan saya jelaskan. Kenapa kita harus tidur? Karena itu kalau di rumah sakit Anda pasti tidur. Saya ketemu pasien saya pendeta, tidur, enggak mau doa. Tidur, enggak mau. Kalau di rumah sakit enak, tidur, enggak mau. Tidur, enak saudara. Anda bawa iman, kami bawa tindakannya. Sempurna, kata Yakobus. Nah, tapi kalau sudah kena masalah stres gak ada obatnya. Kami angkat tangan, kami bilang, sorry bawa pulang, suruh yang seneng-seneng saja. Kami malu untuk ngomong ini. Hati yang gembira adalah obat, malu kami. Kami bilang, suruh seneng-seneng saja. Masa gak ada obatnya sih? Gak ada, kanker ini bro. Suruh seneng-seneng saja. Duh, tapi senengannya bapak saya jeroan nih. Gak apa-apa. Itu di Surabaya ada orang kena kanker. Bapaknya dikasih jeroan sekilo tiap hari. Sembuh, kankernya hilang, seneng soalnya. Iya, karena hati yang gembira adalah ya toh, kankernya hilang tapi stroke saudara. Ya. Loh ya enggak apa-apa, yang penting kankernya hilang saudara. Loh kanker lebih sulit tuh, tanya dokter-dokter ini yang datang. Stroke gampang, kasih tongkat aja tambah lucu, kasih obat ini sembuh. Kanker enggak ada. Tapi kalau kamu mau sembuh tanpa resiko, ada. Filipi, bersukacitalah karena Tuhan. Dia tuh kalau nolong sekarang, nolong berikutnya, enggak ada dampak efek negatifnya. Ngerti ya? Bersukacita karena jeroan ya begitu itu. Ada ada orang ya. Teman saya binaraga, saya dulu binaraga. Badan saya kan gede, dia juga gede. Gede bidang ada tatunya naga. Kalau dia gerakan otot dadanya begini, dadanya bisa gerak gini. Serius, itu ada naganya begitu bagus ya. 20 tahun lagi saya ketemu, saya tanya, Om, umurnya berapa? 75 tahun, yo. Oh, saya gagah ya Om, iya. Naganya mana Om? Mengkerut dari cacing pita. Gak ada seneng yang abadi seperti Yesus. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Udah yang ngerti ya. Jadi katakan sebelahmu harus seneng. Nah sekarang lihat ini. Saya tutup dengan ini. Anda lihat ini semua. Ada 3 hormon yang Tuhan takut ini keluar dalam hidupmu. Tapi penciptanya Yesus juga. Untuk macam-macam. 5 menit marah itu keluar adrenalin. Katakan adrenalin. Maka kalau Anda ketakutan pertama kali, khawatir, maka Anda begini. Anda pegang gini, Anda begini. Anda takut. Lalu nafas Anda begini. Itu adrenalin. Kau tahan 5 menit ketakutanmu. Tuhan bilang apa? Matahari bukan untuk terang, karena terang diciptakan sebelum matahari. Matahari untuk apa? Menentukan waktu-waktu. Maksudnya apa? Waktu enggak marah. Dia bilang, ini sudah sore. Jangan marah-marah. Kalau lihat matahari ingat jangan marah. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena sore keluar ini. Namanya noradrenalin. 6 jam kau tahan ketakutanmu, otakmu, ini loh, supaya Anda ngerti ya. Pasta gigi kalau dipencet anak kecil, keluarnya sedikit, benar gak? Tapi kalau bapak-bapak, keluarnya banyak. Pencetan mempengaruhi yang keluar, benar gak? Anda lihat wajah saya. Ini ada syaraf tepi, namanya tergeminus. Ada vagus, ada facial, ada optik, ada olfaktorius. Kalau ini putus, walaupun sebelahmu bunyi dut, Anda enggak tahu. Enggak tuh. Ngerti ya? Nah, ada syaraf namanya tergeminus, mempengaruhi wajah. Jadi Anda tersenyum. Ini mencet 80 titik syaraf, facial, mempengaruhi hipotalamus, mengeluarkan endorfin. Endorfin bilang sama pituitari, kemana? Medula oblongata. Kemana lagi? Turunkan panasnya, hilangkan kankernya. Karena itu waktu gembira, obat yang tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, tapi waktu Anda marah-marah, nah itu mencetnya lain. Ngerti ya maksud saya ya? Karena itu dia bilang sama Kain apa? Wajahmu panas, kenapa itu? Penting ini. Mertuaku itu loh. Tua nggak mati-mati. Nah, itu nggak boleh. Nanti mertuamu hidup terus kamu mati kamu. Yang tersinggung katakan amin. Udah, waktu gini saudara lihat ya. Itu mencet pituitari, hipotalamus, amigdala ketakutan, dia bilang keluarkan kortisol. Jadi pengaruh ini. Karena Tuhan bilang apa? Hati yang gembira, jangan khawatir. Waktu keluar kortisol, dia bilang sama tubuh,
panas, keluarkan, turunkan dari dalam tubuh. Karena orangnya stres, sampai dia bunuh. Ini osteoporosis. Saya akan bahas yang osteoporosis, besok saya akan bahas marah-marah, bisa meninggal, itu ada. Ya, itu nabi-nabi banyak, tapi akan saya ceritakan yang ini osteoporosis dulu ya, supaya kita fokus. Lalu kalau sudah kortisol keluar, tekanan darah naik, tidak bisa disembuhkan. Pasien kalau sudah stres karena nggak bisa bayar rumah, diabetesnya nggak bisa sembuh. Stres karena apapun tidak boleh. Karena apa? Waktu Tuhan bilang jangan khawatir, dia bilang jangan diabetes, jangan osteoporosis. Saya akan jelaskan ya. Kortisol, katakan kortisol. Kalau marah-marah keluar kortisol. Kalau senang-senang keluar endorfin, katakan endorfin. Hormonnya ada banyak, bersyukur, bersukacita nanti aja kapan-kapan. Yang penting endorfin dulu. Anak saya sakit panas, nggak ada obatnya. Saya bingung sebagai ahli medis. Istri saya bilang apa? Waduh, nggak bisa Pak ya, dari tadi Pak didoakan ya nggak bisa. Saya punya ilmunya akhirnya. Nak, kenapa sih sayang? Nilaiku jelek. Oke nak, pokoknya kamu sembuh, kita ke Singapura hari ini. Langsung, Pak sudah sembuh Pak. Saya kaget nih, itu SQ hari itu 1.704.000 orang berapa? Langsung saya panas saudara, karena saya kortisol. Kalau kamu mau istrimu awet muda bapak-bapak, belikan dia berlian. Tak jamin bapaknya stroke. Nah ini ya, ini lihat, ini gambar terakhir, ini endorfin ini nggak usah ya. Oksitoksin itu karena suami istri ya. Beda kalau kamu senang karena suamimu, oksitoksin. Wah ini beda-beda nanti, ini masih 4 ya, ada 9 hormon bahagia. Bersukacita karena lotre, karena hadiah, beda banget. Karena fitness, beda banget. Ini ada banyak, ini yang dalam Tuhan ya, yang dalam Tuhan ini ya. Dopamin ini berkumpul-kumpul kayak begini. Jadi kamu senang sendirian di rumah, sama ketemu jemaat ini, beda. Enaknya sama, beda. Kamu di rumah sakit gigi bisa nyembah, tak? Haleluya, gak bisa. Di sini orang bisa menyembah untuk kamu. Itu dopamin. Langsung lompat aja. Sekarang kita belajar tulang, 2 slide. Osteoblas, katakan osteoblas. Osteoblas ini nambah tulang. Tulangnya kuat, strong. Ada namanya osteoklas, katakan osteoklas. Ngambil tulang, patah tulang. Jadi kalau bisa yang kerja osteoblas. Anda ngerti sejauh ini? Yang osteoklas jahat, yang osteoblas baik. Anda lihat ya, waktu Anda marah, kortisol bunuh yang baik osteoblas. Ayo kita lihat. Yang ini nambah tulang baru, osteoblas. Yang ini osteoklas ngambil tulang. Ayo kita baca, saya terjemahkan ya. Di dalam jaringan tulang, kortisol berdampak terhadap fungsi osteoblas untuk menghasilkan tulang baru. Karena secara umum glukotiroid yang mana mengurangi penyerapan kalsium. Jadi kalau marah-marah osteoblasnya nggak bisa kerja. Nggak ada tulang baru, itu disebut osteoporosis. Karena itu orang yang suka marah, semangat yang patah, mengeringkan tulang. Bahasa aslinya bukan kering tulang, bone mass density-nya rendah. Anda ngerti? Katakan sebelahmu, semangat. Tapi ingat semangat ada batasnya, kecuali semangat karena Yesus. Ini agak cepat, ini jangan dimakan. Nanti malam, jangan emosi, nanti stroke loh, sabar. Nanti malam saya jelaskan. Ini jangan. Ini ngeroposkan tulang paling cepat. Ingat ya, anak-anak jangan dikasih ini. Loh kalau papanya, loh sudah kangen Yesus boleh ya. Kalau enggak kangen jangan. Kopi. Ini sorry, karena waktunya enggak banyak, saya udah habis waktunya. Khusus perempuan jangan, khusus laki-laki boleh. Kalau mau tanya nanti malam. Mumpung belum tahu jawabannya, minum mau sebanyak-banyak dulu. Nanti, loh iya toh, kalau belum tahu kata Tuhan belum diperhitungkan loh. Nanti malam. Ini mencegah sakit. Jadi nanti Anda lihat Instagram saya ya, Yohanes Sunardi Sunardi itu ada cara gerakan yang membuat imunmu naik. Ada jus-jus juga ya, nanti Anda lihat ya. Sayuran hijau sama berwarna beda ya, beda banget. Oke, ini tahu. Oke, ikan putih, ikan harus ada seseknya. Kalau nggak ada seseknya jangan dimakan. Yang nggak ada seseknya bagus, tapi ada resiko. Yang ada seseknya tidak ada resiko. Kami mereksa ini di lab. Waktu Tuhan bilang jangan makan ikan tidak bersisik, kita periksa sisiknya, kita lab. Wih, sangar. Ada satu zat, salah satunya
akrilgliserol, kalau kita buangi racun, dia pergi sendiri. Jadi CC adalah tameng dari sorga untuk ditancapkan kepada ikan yang layak dimakan. Karena ikan itu tidak ada resikonya. Mau terima kasih kepada Yesus dengan tepuk tangan. Apakah yang nggak ada CC-nya itu ada vitaminnya? Banyak. Lele itu nggak ada CC-nya, banyak vitamin, tapi ada resikonya. Yang dari Tuhan tidak ada resikonya. Loh Pak, boleh nggak ngambil CC-nya bandeng dilemkan ke lele? Nggak boleh. Sekarang Anda lihat ya, Anda lihat ini dulu. Jangan ngakal-akal sama Tuhan ya. Ini oranye ini beda. Salmon itu, saya kemarin ngajar di Colorado, saya buktikan. Ternyata bandeng atau ikan biasa-biasa kita ini loh, mujair, ya, nila, itu omega 3-nya 7 kali lebih kuat daripada salmon. Saya ini bingung ya, orang luar negeri manggil saya untuk ngajari bandeng, kok Anda di sini cari salmon dulu? Yang stres yang mana ini? Orangnya ini hebatnya bukan karena omega 3, siapa bilang itu? Saya ini yang ngetes ini. Ini yang hebat orangnya itu. Apa sih itu? Wortel, beta karoten. Jadi kalau ini hanya untuk beta karotennya aja yang hebat. Ya ini beda lagi, ini merah, ini likopen. Jadi Tuhan ciptakan warna-warna itu tidak untuk Anda bingungkan. Untuk dimakan misalnya ya, hari ini sayurnya bayam hijau. Nanti buahnya nanas, bromelin. Nggak usah hafal dalamnya, lakukan aja ganti-ganti warna. Oke, agak cepet. Ini bandeng the best. Omega 3-nya kalau Anda dapat presto pun bagus. Semakin di presto semakin bagus. Ya, nggak apa-apa. Harus kena matahari. 10 menit, jangan takut flek, takut apa? Nggak ada fleknya tapi patah tulang. Buat apa? Sorry. Dikit-dikit nggak apa-apa, tapi kuat. 10 menit, berapa? 10 menit. Jangan nanti keluar di perempatan joget-joget gini, jangan. 10 menit saja, paham ya? Oke, yang kedua, fitness. Nanti saya ajarkan, pokoknya nanti sore kita puaskan ya. Jadi saya seminar cuma 1 jam, banyak tanya jawab. Saya akan jelaskan tentang diabetes. Nggak boleh makan mie, boleh. Makan nasi, boleh. Nggak boleh digabung. Kenapa? Karena double karbohidrat. Nanti akan saya jelaskan, di rumah sakit ada mie, di rumah sakit ada nasi, tapi kami nggak mungkin gabung. Nanti kita akan belajar komposisi. Tuhan kasih Elia apa? Janda, roti dari janda, bukan janda saya salah ngomong. Kok kasih janda? Salah ngomong saya. Maksudnya janda ngasih roti, jangan salah loh ya. Sudah saya tip. Bahaya ini bapak-bapak ini ya. Tapi dia juga kasih apa? Daging dari burung gagak. Komposisi protein menghambat karbohidrat jadi diabetes. Itu ilmunya. Tuhan kasih mana? Kasih daging burung puyuh. Yesus kasih ikan dan roti. Kalau nanti kita belajar ini, protein waktu dikunyah akan menghambat laju diabetes. Anda diberkati Tuhan? Taruh tanganmu di dadamu, saya akan berdoa. Tuhan, aku bersyukur ini bukan seminar, ini orang-orang berkumpul mencari Tuhan. Kami mencari pencipta kami. Karena itu adalah dalam nama Tuhan Yesus. Corona tidak bisa menyentuh kami. Bahkan seisi keluarga kami. Supaya kota ini sadar dan bangsa ini tahu. Kami punya Yesus. Jantung kami baru. Diabetes disembuhkan. Darah tinggi tidak ada lagi. Aku bersyukur. Aku mengucap syukur. Dan bersyukur. Karena kebaikan Tuhan di negeri ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Jangan salah beli. Nanti ada 2 buku, yang satu dislipidemia untuk 19 penyakit jantung, itu ada jusnya. Jus ini darah tinggi, jus ini untuk ini ya. Kalau mau tanya, enggak apa-apa saya jawab. Terus ada jus healthy eating, yang healthy eating murni pola makannya. Untuk anakmu, untuk meninggikan badan, seberapa itu ya. Jadi ada 2 buku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.